Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuni Nur Habibah dari SMP Negeri 38 Kota Bandung. Hari ini saya ingin berbagi praktik baik kami, pembelajaran inquiry learning berbasis real life problem solving. Sebuah ikhtiar mengubah materi pencemaran udara dari konsep yang dihafal menjadi pengalaman yang dialami siswa. Sebagai guru IPA, saya sering bertemu dengan tantangan yang sama. Bagaimana mengajarkan konsep pencemaran udara, sesuatu yang sebagian besar prosesnya tidak terlihat, kepada siswa kelas 8. Pembelajaran konvensional yang hanya berisi ceramah dan latihan soal terbukti tidak efektif. Kesulitan siswa membangun penalaran ilmiah karena mereka tidak terhubung dengan fenomena yang dipelajari. Pencemaran udara terasa menjadi konsep di buku, bukan realitas yang mereka hirup setiap hari. Berpikir kritis menurut Fashion mencakup 6 dimensi: interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan regulasi diri. Tantangan saya, bagaimana merancang pembelajaran yang dapat mengaktifasi ke-6 dimensi ini secara terstruktur. Saya juga harus menjawab pertanyaan, bagaimana mengubah pencemaran udara dari konsep yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret, dapat diobservasi dan memicu rasa ingin tahu siswa. Inilah titik tolak praktik baik yang akan saya paparkan. Inovasi praktik ini sangat sederhana. Tisu putih sebagai indikator polusi udara. Selama 1 minggu, tisu digantung di 7 lokasi yang berbeda di sekolah. Di dalam kelas, parkiran, dekat jalan, taman, kantin, perpustakaan, dan ruang ber-AC. Hasilnya menjadi pintu masuk konflik kognitif. Siswa langsung bertanya, "Bu, kenapa tisu di parkiran begitu kotor, padahal yang di kelas masih putih?" Pertanyaan inilah yang menghidupkan seluruh pembelajaran. Ya. Oke, tahan. Menurut kamu mana yang paling tinggi loh, di kelompokmu yang paling tinggi polusinya di mana? Di tangga. Oke. Oke, 2 kelompok ya. Kelompok tangga ya, baik. Pembelajaran dilaksanakan dalam 6 tahap inquiry: stimulation, problem statement, data collection, application, communication, dan reflection. Setiap tahap dirancang untuk mengaplikasi indikator berpikir kritis tertentu. Filosofi yang saya pegang sederhana. Siswa bukan objek yang disuruh menghafal, tapi subjek yang dipercaya untuk menyelidiki. Ketika mereka diberi ruang untuk merumuskan pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, saya melihat mereka berubah. Pada tahap application, 5 kelompok siswa merancang prototipe alat penyaring udara dengan bahan yang sederhana. Mereka menerapkan filtrasi, sedimentasi, dan absorpsi itu bukan dari hafalan, tapi dari penalaran berbasis data observasi mereka sendiri. Inilah inti dari berpikir kritis. Hasilnya melampaui ekspektasi saya. Rata-rata skor berpikir kritis yang awalnya 60,97 mengalami peningkatan menjadi 75,16.
Uji yang dilakukan melalui uji Wilcoxon menghasilkan nilai P kurang dari 0,01. Ini perbedaan yang sangat signifikan secara saintifik. Yang paling aku ingat saat kami merancang alat penyaring, awalnya aku pikir gampang loh. Ternyata harus pakai logika ilmiah. Sekarang aku jadi lebih tahu cara menjaga udara di kota. Pencemaran udara itu nyata loh di sekitar kita. Belajar pakai tisu jauh lebih seru daripada membaca buku. Sekarang aku juga lebih bisa berpikir kritis. Tapi, capaian terbesar bukan angka, tapi bagaimana siswa mulai melihat sains sebagai cara berpikir. Bukan kumpulan fakta saja. Mereka belajar mengevaluasi bukti, membuat argumen, dan merefleksi pikiran mereka sendiri. Kompetensi yang akan mereka bawa seumur hidup. Praktek ini mengajarkan saya bahwa siswa memiliki kapasitas berpikir ilmiah jauh lebih besar dari yang sering kita asumsikan. Yang mereka butuhkan adalah ruang dan tantangan, bukan dikte konsep. Bagaimana kata seorang siswa saya, sains itu bukan hafalan, tapi cara melihat dunia. Terima kasih kepada siswa kelas 8E yang telah menjadi mitra pembelajaran ini. Semoga praktik ini menjadi inspirasi bagi teman-teman dan rekan guru untuk melancang pembelajaran sains yang autentik dan bermakna. Perubahan sekecil apapun mulai dari hal kecil, karena hal besar itu akan muncul dan terjadi dari pembentukan hal-hal kecil yang secara terus-menerus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.